Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pada ayat ke-55 dari surat Al-Anfal, dan insyaallah kita akan bahas hingga ayat 59, di mana ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk terus bisa menjaga diri dari status orang yang sangat-sangat dihinakan. Recording in progress. Atau menghindarkan diri kita dari kehilangan harga diri dan kemuliaan yang sudah Allah berikan. Sehingga nantinya ada kategori orang ini adalah orang yang kehilangan kemuliaan. Tentunya kalau hanya di hadapan manusia hamba Allah, ya mungkin bagi sebagian orang atau kebanyakan orang ya sudah merasa tidak nyaman hidupnya, sudah merasa hina. Apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan firman-firmannya, yang artinya ada kriteria seburuk-buruk manusia, dan kita akan belajar bagaimana kedudukan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang akan kita bahas pada surat Al-Anfal ayat ke-55 hingga 59. Baik, wadah limanya mas sekalian, akan saya bacakan terlebih dahulu. Silahkan disimak, bisa diikuti dalam hati atau dari masjid atau rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak, indallahi, di sisi Allah, alladzina kafaru, adalah orang-orang yang kafir dan ingkar, fahum la yu'minun, di mana mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri kedudukan manusia di sisi Allah, bahkan dikategorikan seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan adalah mereka yang tidak beriman dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, khususnya yang ada di Surabaya, sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, apalagi berjamaah di masjid, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Kalau saya di sini masih belum subuh, di Palembang ini
subuhnya nanti mendekati jam 5. Nanti setelah kajian baru sholat subuh. Ikhwatul iman jemaah sekalian. Kemudian ada kriteria yang lain, di mana ayat ke-56 ini menjadi badal, menjelaskan, memperinci lagi bagaimana kedudukan seseorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi makhluk yang dianggap terburuk. Selain dia kufur, tidak beriman, ciri berikutnya adalah alladzina, yaitu orang-orang yang ahadta, telah mengambil perjanjian bersamamu wahai Muhammad, minhum, dari mereka, summa yanquduna ahdahum, kemudian mereka itu membatalkan, merusak dan mengkhianati perjanjian mereka sendiri. Bahkan tidak hanya sekali, fi kulli marratin, pada setiap kali mengadakan perjanjian. Wahum la yattaqun, dan mereka ini tidak takut dengan pengkhianatan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi selain kufur kepada Allah, juga senantiasa berkhianat. Nah, maka ikhwatul iman, bagi kita yang sudah beriman, bersyahadat, ya jangan sampai sudah bersyahadat, sudah beriman, tetapi tidak lolos dari kriteria yang kedua, yaitu apa? Senantiasa menyelisihi janji. Ya, ini apalagi sampai pada tataran pengkhianatan. Ya, pengkhianatan ini kalau kita tegaskan menjadi ciri-ciri dari orang yang munafik. Sedangkan munafik itu sendiri akan ditempatkan oleh Allah fid darkil asfal minan nar, ditempatkan di tempat yang sangat hina, yaitu jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ikhwatul iman, kita bahas lebih dalam lagi. Pada perkataan dan dalam firman Allah, inna syarrad dawab. Dawab itu adalah jamak dari dabah. Misalkan kalau kita mendengar firman Allah yang lain, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang merayap di muka bumi ini semuanya ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kata dabbah ini tidak diperuntukkan kepada manusia. Ya. Dabbah itu biasanya diperuntukkan untuk hewan. Ya. Maka dari itu sangat-sangat luar biasa ketika Allah menegaskan dengan taukid inna, kemudian syarrad dawabi, seburuk-buruk makhluk yang bergerak, padahal kita manusia ini sudah ada penegasan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, bentuknya sudah paling terbaik. Tapi bentuk ini enggak cukup. Kalau bentuk kita bagus, ganteng, cantik, tapi hatinya, imannya enggak ada, ini adalah kriteria. Ya. Maka dari itu jangan terkecoh, khususnya para pemuda, pemudi, ya. Oh, mau menikah dengan, mohon maaf, yang selain agama Islam karena tampan, karena cantik. Ya. Kalau patokannya surat Al-Anfal ayat 55, selain juga patokan dari sabda Nabi, ya, yang mana kalau kita itu mau menikah itu tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita itu karena 4 perkara. Entah itu linasabiha, limaliha, dijamaliha. Tetapi kan yang paling dikriteriakan, yang paling dianjurkan lidiniha, untuk agamanya. Kata Nabi, fadfar bidatid-din. Caribat yadak, pilih yang agama Islamnya kuat, yang bertakwa kepada Allah, yang solihah, maka kalian akan beruntung. Maka ini diambil satu patokan, ya. Oh, saya mau menikah. Berarti calon yang saya pilih setidaknya tidak menjadi seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk bahkan.
Jadi bahasa majaznya itu kalau seburuk-buruk manusia masih mending. Tapi ini inna syarrad dawabi indallah. Jadi yang saya katakan tadi ad-dabbah itu adalah singularnya. Ad-dawab itu adalah jamaknya. Jadi sudah masuk pada tataran sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah. Ya. Baik, kita bahas lebih dalam lagi. Kenapa perbandingannya kok sampai ke sana? Memang manusia ini makhluk yang luar biasa. Selain dia diciptakan sebagai khalifah, sebagaimana dalam Allah disebutkan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini khalifah. Tapi khalifah ini ya orang yang beriman, memiliki sikap perilaku kepemimpinan yang kuat, care terhadap sekelilingnya, menunaikan amanahnya. Nah, ini khalifah. Kemudian juga kalau kita hayati dan kita renungkan makhluk-makhluk ciptaan Allah dari yang sifatnya jamid atau yang sifatnya bukan ghairu jamid, baik yang sifatnya hayawan, tumbuh-tumbuhan, pegunungan, dan lain sebagainya itu, kalau kita perhatikan dalam firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka bertasbih kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Dia tidak akan pernah menyebut namanya. Apalagi kalau kita perhatikan setiap hewan, binatang, itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Fitrah itulah yang bisa kita jadikan sebagai perbandingan antara mereka, para hayawan, para binatang, para makhluk Allah yang lain dengan kita, manusia ini. Terkadang manusia itu fitrahnya dirusak. Dia rusak fitrahnya sehingga dia bisa lebih rendah dari binatang sekali. Balhum adol, bahkan lebih tersesat. Maka di sini ikhwatal iman, penting kita untuk menjaga harga diri kita, harga diri khususnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting, yang harus paling kita jaga. Jangan sampai kita masuk pada kategori inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Yang sudah beriman, yang sudah bersyahadat, apalagi yang sudah mendapatkan hidayah, keimanan, alhamdulillah dipertahankan, berdoa kepada Allah semoga nantinya mati husnul khatimah, membawa tauhid, membawa la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman jamaah sekalian, kita masuk pada ciri-ciri berikutnya yang menyebabkan kedudukan manusia itu jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ciri-ciri ini adalah mereka yang senantiasa berkhianat, kemudian dia tidak menunaikan amanahnya. Ya, semoga pemaknaan amanah ini jangan hanya dimaknai sempit ya. Yang mana disebutkan di sini alladzina ahadta minhum. Yang mana orang itu senantiasa kalau mengambil perjanjian denganmu, ya, tsumma yanqudun, mereka itu merusak, mengkhianati perjanjian itu. Ya, yanquduna ahdahum, bahkan fi kulli marrah, dalam setiap kali mengadakan perjanjian. Wahum la yattaqun, dan mereka tidak takut dengan pengkhianatan itu. Nah, ini ya. Jangan sampai kita muslim, mukmin, tetapi masuk dalam kategori inna syarrad dawab indallah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, memang ayat ini masih berkaitan dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi khususnya dalam konteksnya itu khususnya ya bersama orang-orang Yahudi, atau pengkhianatan yang ada di dalam peperangan yang terjadi di masa-masa Rasul. Ya. Tatkala kita perhatikan di ayat ke-57, fa imma tafqafannahum, maka jikalau engkau Muhammad mendapati mereka fil harbi, dalam suatu peperangan, silahkan fasyarrid bihim, maka cerai beraikanlah mereka, man khalfahum, siapapun yang ada di belakang mereka, la'allahum yadzakkarun,
agar mereka mengambil pelajaran. Jadi syariat perang itu ya, ada manfaat bagi orang yang diperangi. Jadi kalau Islam itu hanya diam ketika dizalimi, hanya diam ketika dihinakan, mereka tidak akan mendapatkan hidayah nantinya. Tapi ketika mereka menjadi pengkhianat, kemudian mendolimi kepada umat Islam, khususnya di zaman-zaman Nabi ya, pengkhianatannya nggak main-main. Contoh di perang Ahzab, di Madinah sekalipun, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu keluarnya bukan karena apa? Karena mereka mengkhianati terhadap perjanjian yang sudah disepakati, yang biasanya kita kenal dengan Piagam Madinah. Saling menghormati, diberikan kebebasan oleh Rasulullah terkait ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oh, ternyata ada Bani Qainuqa yang melanggar dan melecehkan kehormatan seorang muslim. Ada Bani Nadir yang ada memiliki rencana ya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling parah pelanggaran dari mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang Yahudi dikatakan tidak beriman, walaupun mereka beriman kepada Allah, namun tidak mengakui Rasul sebagai Nabi akhir zaman. Ujung-ujungnya mereka diantaranya Bani Quraidah yang paling parah. Di perang Ahzab, Bani Quraidah berkhianat, ya, ingin bekerja sama dan bersepakat dengan Ahzab, dengan orang-orang yang akan menghancurkan Madinah yang sudah mengepung Madinah. Sudah dari luar dikepung, dan mereka yang ada di sekitar dalam Madinah, orang-orang Quraidah ini mau memberikan jalan untuk berkhianat dan memerangi Madinah dari dalam. Ini kan luar biasa. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, didetailkan oleh Allah, wa imma takhafanna min qaumin, dan jika engkau wahai Muhammad benar-benar khawatir dari suatu kaum itu khianatan, akan melakukan pengkhianatan, maka kata Allah, fambid ilaihim, maka kembalikanlah perjanjiannya kepada mereka. Silakan. Bukan masalah membatalkan, mereka yang membatalkan. Nanti bisa diperhatikan. Dalam Hudaybiyah pun, ya, perjanjian Hudaybiyah pun, mereka yang bikin janjinya belum 10 tahun, sudah mereka duluan yang melanggar. Ya. Maka fambid ilaihim, karena mereka sudah melanggar, ya, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka. Ala sawa, atas dasar sama-sama tahu atau jujur. Innallaha la yuhibbul khainin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul khainin, dia tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ya. Maka ikhwatal iman, pengkhianatan itu akan merusak kedudukan kita di sisi Allah. Kita ini sebagai hamba Allah kan berusaha bagaimana kita dicintai Allah. Bukan kita ini justru melakukan hal-hal yang kita ini dimurka dan dibenci oleh Allah. Nah, ini sangat-sangat sangat-sangat miris gitu. Kita belum melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, belum tentu mendapatkan cinta yang kalau Rahman Rahim ya pasti. Tapi kalau cinta secara khusus, ini kan berat. Apalagi sudah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Di antaranya apa? La yuhibbul khainin. Maka dari itu kalau kita membaca ayat-ayat tentang amanah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Mari kita ingat ini. Maksudnya kalau kita mendurhakai kepada Allah, tidak menunaikan amanahnya, ya, maka kita ini nanti tergolong orang-orang yang berkhianat. Apalagi dalam sebuah hadis ya, yang mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji biasanya dia ini mengingkari janjinya. Ya. Kemudian wa idza tumina khana,
Kalau diberikan amanah, dia berkhianat, muttafaqun alaih. Hadis sahih disepakati oleh kesahihannya. Bahkan dalam riwayat, wa in shoma, walaupun orang tersebut berpuasa, wa shalla, ataupun dia ini sholat, wa za'ama annahu muslim, bahkan dia mengatakan saya ini adalah muslim, maka jangan sampai kita berkhianat. Berkhianat ini luar biasa ya. Biasanya orang yang berkhianat ujung-ujungnya adalah hina. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian yang terakhir di ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bahkan diikutkan di situ dalam fiilnya dengan nun taukid tsaqilah. Nun taukid itu kan ada dua, ada yang khafifah yang mana hanya disukun, ada yang tsaqilah yang berat yaitu ditasydid ya. Apa firman-Nya? Wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali mengira, nun taukidnya itu penguatan. Wala yahsabanna alladzina kafaru, jangan sekali-kali mengira orang-orang yang mana mereka kafir kepada Allah, sabaku, mereka akan lolos dari kekuasaan Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, la yu'jizun, tidak dapat melemahkan Allah. Jadi bagi yang sudah beriman jangan berpikir begini, enak ya orang kafir itu tidak wajib sholat. Waktu ngaji fikih misalkan ya, syarat wajib sholat, ya, muslim misalkan. Loh Pak, ini kok tidak ada, berarti orang kafir ini tidak wajib sholat. Tidak wajib zakat. Wah, enak pantesan cepat sugih, Pak. Cepat kaya, Pak. Ya. Loh, memang kenapa sih kalau diwajibkan sholat, ya tidak akan sah sholatnya. Karena syarat sahnya sholat itu kan beriman. Dan kalau melakukan sholat itu kan selalu niatnya itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau orang tersebut ya tidak beriman kepada Allah, walaupun dia sholat, ya, sujud, ruku, ya tidak akan ada pahalanya. Sama dengan orang yang mengatakan, ini baik loh Pak Ustadz, ini selalu sedekah Pak, ini selalu berinfak Pak. Loh, ditanya infaknya karena siapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah, ya infaknya bukan karena Allah pastinya, bukan lillahi ta'ala. Gitu loh. Maka ketika tidak dibalas oleh Allah, di akhirat, ya itu sudah menjadi konsekuensi. Kemudian dibalasnya kapan? Ya pastinya di dunia sudah merasakan. Contoh misalkan Anda bertetangga dengan orang yang tidak beriman. Lalu dia ini dermawan sekali di masyarakat itu. Ya minimal orang-orang sekitarnya itu akan respect kepada dia. Atau misalkan seorang yang belum beriman kepada Allah, tapi dia ini menjaga amanah, janjinya ditepati dan seterusnya. Ketika dia berbisnis, berarti apa balasannya sejak di dunia? Ya banyak pelanggannya. Apalagi dia ini murah senyum. Akhirnya dia ini disukai di situ. Dan itu seharusnya yang dilakukan oleh orang beriman, orang Islam. Karena anjurannya ada, panduannya ada, bahkan dalam urusan senyum pun ada. Maka tidak ada alasan bagi orang beriman itu tidak sukses. Kalau dia melakukan apa yang diimaninya dan diyakininya dalam berislam. Maka ikhwatul iman, kelak mereka la yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Jangan mengira kalau orang kafir ini enggak wajib sholat, enak tadi. Oh bukan. Tetap dia akan disiksa oleh Allah. Bahkan ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Ila akhiril ayat. Kami tidak sholat. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita kembali menanamkan nilai-nilai amanah pada diri kita. Beberapa ayat ini sudah mengajarkan kepada kita kedudukan dan harkat martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sejak lahir sudah dididik oleh orang tua kita menjadi orang-orang yang beriman, berislam. Namun jangan sampai
iman dan Islam kita ini dirusak dengan perilaku kita menjadi pengkhianat, apalagi pengkhianat bangsa, pengkhianat keluarga, pengkhianat itu kalau didetailkan kan luas ya, pengkhianat kepada apa pasangannya dan seterusnya, mengkhianati kepada orang tuanya, karena hal yang demikian itulah yang menurunkan derajat dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikategorikan sejelek-jelek makhluk ciptaannya Allah. Syarrad dawab. Nah, syarr ini asmul tafdil, isim tafdil ya. Jadi dia itu asyarru, aslinya begitu. Cuman khususnya syarrun itu, khairun itu memang redaksinya begitu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, apalagi dalam urusan pengkhianatan yang tingkat tinggi, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah, ya, terkait di ayat 58 itu, karena memang asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan itu. Bahkan Nabi SAW ketika merasa sudah selesai peperangan Ahzab itu, beliau meletakkan senjatanya, lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, engkau telah meletakkan senjata dan berusaha berdamai dengan mereka. Bahkan diperintah, keluarlah berperang lagi karena Allah telah mengizinkanmu untuk memerangi Bani Quraidah. Karena mereka berkhianat. Andai saja perkhianatannya sukses pada saat itu, lebur Madinah. Hancur. Karena Ahzab itu sudah merencanakan menyerang dari luar dan dari dalam Madinah. Yang dari dalam Bani Quraidah, yang dari luar yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka layak untuk diperangi. Dan hukum perang itu memang ada sunnatullahnya, ada ketentuannya, ya. Tapi tetap menjaga kehormatan seorang manusia. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat peribadatan dan lain sebagainya. Tetap yang berperang ya itu yang dihadapi. Ya. Pasukan itu yang dihadapi, bukan yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sini berkaitan dengan materi, monggo, ataupun agak keluar juga tidak apa-apa, atau ada yang ingin disampaikan dari para jamaah bisa ditulis kalau memang sungkan untuk menyampaikan voice ya. Waktu dan tempat saya berikan pada para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Monggo. Di chat juga enggak apa-apa, nanti saya jawab. Insyaallah. Sepertinya sudah paham semua nih. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pagi hari ini. Semoga kita sebagai pencinta Al-Quran ini semakin mendapatkan bimbingan dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga harus dijadikan objek untuk kita tadabburi, lalu dari situlah kita akan mendapatkan hidayah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Lalu dari hidayah itu kita akan meminta kepada Allah taufik, menanamkan pada hati kita untuk terus bisa berpedoman kepada Al-Quran, sehingga hidup kita ini tidak blank. Hidup kita ini memiliki aturan dan memiliki arah ya, yang jelas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.